Etika politik, budaya politik, moral politik itu sedang dirusak. Kalau Anda tanya saya siapa yang rusak, Anda bodoh. Kamu cari pemimpin Indonesia yang pernah bicara mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya, nggak ada. Oke, saudara-saudara sekalian, etika politik, moral politik, budaya politik saat ini sedang dirusak. Kalau Anda tanya saya siapa yang merusak, Anda berarti bodoh. Ya nggak? Etika politik, budaya politik, moral politik itu sedang dirusak. Kalau Anda tanya saya siapa yang merusak, Anda bodoh. Persoalannya adalah mari, apakah kita mau dirusak atau tidak? Tentu tidak. Karena orang sudah lupa Pancasila, karena orang sudah lupa budaya, etika, moral, kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan, dan seterusnya. Yes, sudah pasti itu. Kalau enggak, indeks persepsi korupsinya enggak 3-4 kayak begitu. Jauh di bawah Timur Leste, jauh di bawah Singapura, jauh di bawah Malaysia. Perilaku kita di dalam politik yang carut marut seperti ini, moral, etika, budaya, dan seterusnya dirusak dengan cara-cara transaksional, dengan membawa hukum sebagai sebuah alat pemukul, itu akan meruntuhkan indeks persepsi korupsi. Dan saya duga kalau tahun ini 34, kemungkinan tahun depan akan diumumkan kita bisa jadi sekitar 30 ataupun di bawah dari angka itu. Oleh sebab itu, kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa masih ada orang yang mau menegakkan moral, etika, dan budaya politik yang benar, yang santun di Indonesia. Mungkin kami yang tinggal beberapa orang ya. Tetapi kalau itu tidak disuarakan, negeri ini akan semakin terpuruk dan akan dipimpin oleh orang yang tidak memiliki hati. Anda tahu, dari negara yang paling berbahagia saat ini di dunia, ada 10 negara besar, itu indeks persepsi korupsinya tinggi semuanya. Dan Indonesia itu berada di urutan ke-80. Jadi rakyat Indonesia berdasarkan riset tahun 2024 kita di bawah urutan 80. Jadi rakyat Indonesia ini sebenarnya menderita sebenarnya. Nanti silakan ya, the World Happiness Index Anda bisa lihat urutannya ke-80. Nah itu dinilai macam-macam, mulai dari perilaku korup penyelenggara negara, perilaku korup dari politisi, dan perilaku-perilaku lain yang tidak mendukung integritas yang disampaikan Pendeta Supit tadi. Nah oleh sebab itu, yes, kami hanya beberapa kecil, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang berjiwa besar. Untuk kemudian kita mengingatkan orang-orang yang bangsa yang jiwanya kerdil untuk menekan orang lain sehingga kompetisi dia dilakukan dengan sehat. Ini yang harus kita lawan. Saya katakan tadi berbahagia. Coba cari pemimpin yang pernah bicara kebahagiaan rakyatnya, kecuali Anies Rashid Baswedan. Dia bicara sejahtera dan bahagia rakyatnya. Kamu cari pemimpin Indonesia yang pernah bicara mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya, nggak ada. Dan saya konsisten di situ. Saya tidak ada dalam posisi membawa-bawa tagline itu apa yang ngedesain, nggak. Cuman begitu saya lihat, ini yang benar. Ini yang benar. Oleh sebab itu, tadi disampaikan pada Supit, pada partai-partai yang sudah memang komit dari awal, kita berdoa mereka tetap konsisten untuk kemudian mengajukan Anies menjadi calon untuk kemudian dia bisa memimpin DKI, the next dia tentu akan memimpin Indonesia agar rakyatnya bahagia. Itu poinnya. Jadi kita pahami dulu di situ, dan orang yang punya passion membahagiakan rakyatnya ini dia syaratnya harus berintegritas. Dia harus sudah selesai dari masalahnya sendiri. Dia harus sudah selesai dari sisi etik, moral, etika, budaya, integritas terlebih. Dan kita tidak ragu di situ, not to compare. Ya, ada yang bisa dibandingkan dengan Anies Rashid Baswedan. Anda bisa berdebat dengan saya beberapa hari, mari kita berdebat. Itu dulu, terima kasih.